wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi minggu kemarin, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya, yaitu tentang fotosintesis. Masih menggunakan media yang di belakang ya. Nah, Ibu ulang kembali ya, apa itu sih fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu fotosintesis, yang berarti foto cahaya dan sintesis yaitu penggabungan atau menggabungkan. Nah, secara sederhana, fotosintesis dapat diartikan sebagai proses penggabungan zat-zat untuk menghasilkan tanaman yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan enzim. Nah, jadi di hari ini kita akan membahas mengenai reaksi gelap dan reaksi terang pada fotosintesis serta intensitas cahaya. Sebelum Ibu lanjut ke materi reaksi gelap dan terang fotosintesis, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat nggak tentang atau mengenai manfaat dari proses fotosintesis? Ibu jelasin lebih lanjut lagi ya. Nah, mengulang pelajaran kemarin dan untuk menambah pengetahuan. Nah, jadi yang pertama itu memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa itu merupakan bahan dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein di dalam tubuh tumbuhan. Nah, zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Yang kedua itu membantu membersihkan atau udara. Nah, yaitu mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di udara karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Sebagai bahan akhir, selain zat makanan adalah O2 atau oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan ini. Yang ketiga itu ada kemampuan tumbuhan berfotosintesis. Nah, menyebabkan sisa-sisa tumbuhan yang hidup di masa lalu tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun menjadi batu bara sehingga menjadi salah satu sumber energi saat ini. Nah, kita lanjut ya ke reaksi gelap dan reaksi terang. Yuk kita masuk ke reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, yang pertama ini ada reaksi terang. Nah, jadi Ibu jelasin ya, reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang terjadi di tilakoid, yaitu struktur cakram yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas. Struktur tilakoid yang bertumpuk-tumpuk disebut grana. Nah, membran tilakoid akan menangkap energi cahaya yang mengubahnya menjadi energi kimia. Nah, dalam tahap ini, klorofil menyerap energi cahaya untuk memecahkan molekul-molekul air menjadi hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi. Proses pemecahan molekul disebut dengan fotosintesis atau fotolisis. Maksud Ibu fotolisis. Nah, kita lihat ke media kita terlebih dahulu. Nih. Nah, jadi cahaya yang digunakan itu adalah cahaya matahari. Nah, cahaya mengubahnya menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya dalam tahap ini, klorofil menyerap energi cahaya untuk memecahkan molekul-molekul hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi. Proses pemecahan molekul ini tadi yang disebut fotolisis. Energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang adalah ATP, adenosin trifosfat, dan NADP, nikotinamida adenin dinukleotid fosfat. Nah, energi kimia ini kemudian disimpan dan dimanfaatkan sebagai sumber cahaya untuk reaksi gelap.
Ibu taruh sini dulu ya. Yang kedua, kita belajar mengenai reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini merupakan reaksi lanjutan dalam proses reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bagian reaksi gelap adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam reaksi terang, dan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari udara bebas. Nah, hasil dari reaksi gelap ini adalah APG dan ALPG serta glukosa. Reaksi ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andrew Benson. Karena ini, reaksi gelap disebut reaksi Calvin-Benson dari nama yang menemukannya ya. Selanjutnya itu ada intensitas cahaya. Cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi untuk mengubah air karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, sumber matahari juga bukan hanya dibutuhkan oleh tumbuhan saja, tetapi juga seluruh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, itu membutuhkan cahaya matahari dalam proses kehidupannya. Penyerapan cahaya matahari oleh tumbuhan tergantung dari intensitas cahaya matahari pada panjang gelombang cahaya dan lama penyinaran. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah laju fotosintesis karena energi yang diserap tidak mencukupi untuk fotosintesis. Cahaya terdiri dari beberapa panjang gelombang seperti spektrum merah, kuning, jingga, hijau, dan biru. Selanjutnya, kalian tahu nggak proses fotosintesis itu yang ada juga tertulis dalam rumus reaksi kimia. Ibu kasih tahu ya, yaitu CO2 ditambah H2O C6H12O6 ditambah O2. Proses fotosintesis merupakan bagian penting bagi kehidupan, terutama itu adalah karena sebagai sumber energi bagi semua makhluk hidup. Pertumbuhan dan hasil tumbuh dipengaruhi oleh kecepatan fotosintesis. Diperlukan juga untuk sintesis berbagai senyawa organik yang diperlukan, menyediakan oksigen bagi kehidupan juga. Jadi fotosintesis itu sangat penting ya anak-anak bagi kehidupan tumbuhan itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia dan hewan. Jadi dari proses fotosintesis ini kita banyak belajar mengenai tumbuhan, matahari, air. Jadi matahari sebagai sumber utama ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan. Matahari ini yang menyinari kehidupan di dunia ini. Apakah kalian sudah paham dan jelas mengenai proses fotosintesis serta reaksi gelap, reaksi terangnya, dan intensitas cahaya dari matahari ini yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Pelajaran tentang fotosintesis kita sampai sini dulu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan pada jenjang-jenjang berikutnya. Selanjutnya kita sudahi terlebih dahulu materi fotosintesis ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, kepada Allah mohon ampun. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu akhiri, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum ibu akhiri, ibu mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kepada Allah ibu mohon ampun. Semoga kalian semua jadi orang sukses dan ilmu ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Nah, Ibu mohon maaf bila ada salah kata perbuatan, kepada Allah mohon ampun. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.